memang lebih mengedukasi kepada masyarakat luas. Minimal kita tidak bisa meminimalisir kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan dari kesalahan-kesalahan yang sebenarnya sederhana gitu loh dari yang pelaku-pelaku ini gitu loh. Jadi karena memang kecelakaan lalu lintas itu kan memang jangka panjangnya efek minonya dari sebuah kecelakaan itu kan begitu luar biasa nih. Itu aja sebenarnya kita pengen masyarakat luas tahu bahwa kita dalam berlalu lintas harus paham gitu apa itu safety riding. Ya. Gitu kan. Ada lagi bicaranya refleks. Kalau refleks lu diam dicolek begini kaget. Itu yang namanya refleks. Lu mau naik motor dibilang refleks. Ya, ya. Jadi semua itu nggak ada. Tapi saking cepatnya di atas motor, kita harus berpikir dan bergerak. Akhirnya seperti refleks. Tapi jangan mengasumsikan itu adalah sebuah refleks, pure refleks. Artinya kalau itu pure refleks tanpa kerja otak, berarti kita nggak punya otak. Ya. Kurang lebih seperti Coba Angkatan darat, Bor. coba di interview. Namanya siapa? Tas lu. Nah, Nara. ini baju apa nih, Nan? Baju tentara. Ini anti peluru nggak nih? Gokil. Oh, nih. Tuh, lihat nih. Jalan aja safety-nya tinggi, Bro. Ada elbow, ada knee. Keren. Tas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to me with Bro Iman. Hari ini Bro Iman Channel kolaborasi dengan YXCI Jakarta Channel. Gua berada di satu event yang paling gede se-Indonesia, yaitu Indonesia Motorcycle Show 2024 dan Motobuild Fest. Nah, di sini gua ada tamu-tamu nih, udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol santai nih. Bareng-bareng Bro Iman. Hari ini gua di stand di booth-nya Yamaha X-Max Club Indonesia Jakarta Chapter. Hari ini gua ada kedatangan tamu-tamu, teman-teman gua, saudara-saudara gua, yaitu Om Gusno selaku Halo. main event organizer-nya Motobuild Fest dan IMOS. Nah, di sini juga ada Om Indra Saputra perwakilan dari coach atau trainernya YXCI Jakarta Chapter. Dan yang terakhir dan tidak terakhir ya, pokoknya paling utama lah, yaitu ketua chapter Jakarta YXCI, Om Ade Ipol. Hari ini kita nggak usah yang berat-berat, kita nyantai aja ya. Nah, pada kesempatan ini kita ingin ngobrol-ngobrol sama Om Gusno nih, yang telah memberikan kesempatan kepada YXCI Jakarta Chapter untuk buka booth di sini dan mau memberikan salah satu edukasi terhadap bikers seluruh Indonesia. Apa itu? Penasaran kan? Gua tanya langsung Om Gusno. Om Gusno, sebenarnya Motobuild Fest itu apa sih? Motobuild Fest tuh gini Mas Iman. Ya. Gua ngumpulin orang-orang yang rada cukup gila sebenarnya. Gila di Orang gila. artinya dia yang emang menurut gue sih cukup mendedikasikan, ya kan, selain dia punya hal-hal lain, ya kan, dia di hobi di motorcycle, ya. Ya mungkin kayak Om Ade Ipol, Putra nih udah lama, lo nih kan juga cukup banyak nih orang-orang yang emang punya kecintaan terhadap sepeda motor yang memang mungkin kategorinya apa ya, speed ya atau performance ya, apa? speed lovers. Iya, speed lovers kan gitu kan. Gua ngelihatnya udah lama nih, udah lama banget. Gua anggapnya walaupun ini di Tangerang, tapi gua anggapnya ini Jakarta lah ya. Iya. Jabodetabek centernya. Itu udah nggak ada lagi tuh event-event yang mengakomodir ini nih. Khususnya Motobuild ya, gue bicara di Motobuildnya. Ya kan, dimana sebenarnya zaman dulu tuh pernah, cuma emang ada kurangnya ya, mungkin kita nggak ada race-nya, tapi dulu pernah ada satu event motorcycle nih,
Nah, gue ngelihatnya banyak banget, terutama ngelihat di San Mori, ya kan? Ya. Motor-motor yang modifikasinya tuh keren-keren, ya kan? Terus gue kepikiran kenapa nggak gue kumpulin aja nih orang-orang nih yang emang punya kecintaan terhadap speed lovers ini, ya kan? Nah, makanya gue pikir gue harus kumpulin yang berbeda dengan event skena, ya kan? Dari situ konsepnya dapat, baru gue bikin namanya. Oke. Motobuild artinya karena gue yakin semua temen-temen ini motornya pasti dirubah. Oke. Tidak ada standar. Mungkin Om Agus doang standar kali ya. Bagus ya. Enggak, itu udah dicat doang. Oh, cat doang. Oke. Oh, dirubah. Berarti udah ada ubahan kan Udah gitu rubah. kan. Nah, jadi itu kenapa gue bikinnya Motobuild sebenarnya jadi motor-motor ubahan yang sebenarnya mendukung industri otomotif di Indonesia. Dalam kategori supporting industry ya. Part, aksesoris tuh. Gue basicnya cuman simpelnya dari situ. Plus ya itu ngumpulin orang-orang yang hobi ini sehingga apa ya, industri otomotif di kita nih makin bagus ya sebenarnya. Ya kira-kira begitulah. Wah. Gimana? Resmi banget kayaknya nih. Asik. Soalnya jelasinnya bingung tuh gue kalau Ini event keberapa sih, Bro? event kedua. Oke, sebelumnya pasti kan lu kan di dunia industri permodifikasikan motor yang perhelatan gila-gilaan ini kan nggak anak baru kemarin nih. Ya gue dengar kan lu juga bangun mulai dari Parjo ya. Ya, Dari Parjo, terus event-event yang masih di jalan, akhirnya baru masuk ke model masuk ke convention hall seperti ini. Tentunya kan ada perbedaan nih, Bro, ya kan? Dari mulai yang dari itu sekarang di kelas internasional nih. Di show internasional lu punya gigi nih, Bro, punya masa taring dulu sekarang. gue main tarkam gitu ya. Iya. Jadi ini kan udah wali nih ya kan, Iya, wali iya. gitu. Sebenarnya kalau dibilang main event mungkin gue udah 25 tahun kali ya. Anjir, Anjing lama banget. anjing lama banget. Ya, lama banget kalau main di event. Mungkin event gundu kali dulu ya. Enggak, gue sexy dancer. Sexy Dulu, dancer, oh. dulu top banget go dance. Go dance. Ya. Siap yang Jadi perut tetap ya, Bro. iya, jadi dulu cuma pakai celana dalam sama bra. Dulu gue sering bikin tuh di bengkel. Oke, di bengkel bike park. Gondola. Gondola aja. Iya kan, Balema. Udah ketahuan ya, Bro. Iya kan, Udah berapa ya? Pasir Putih. Pasir Putih. Ya, Iya, dulu iya. kalau lo malam-malam nakal nih, iseng nih, lo main ke sana agak go dance. Itu IO gue yang bikin. Nah, anjay. Memang kalau anak-anak Stardust. anak-anak motor tuh nggak jauh dari wanita ya. Ya, Iya. Stardust. Stardust. Ya, dulu gue bikin go dance gitu loh. Nah, Iya, Tropicana gitu-gitu. Ya. ya, kalau itu loh gue nggak sana, gitu kan. Terus ada gue sering main juga di tempatnya dulu Gugun Gondrong, namanya Gudang. Nah, di Sunda Kelapa. Sebenarnya memang udah tua ya, anak gue. Udah lawas banget, gitu kan, lawas banget. Nah, kalau event justru gue bergelut abis di dunia go dance itu. Oh, siap. Terus tiba-tiba gue langsung masuk ke event yang motoran. Bikin Kemon. Kemon tuh kenduri motorsport ya? Motor Plus Nasional. Oke. Ya. Iya. Itu dunia berbeda banget tuh, ya kan? Dari ya lu tau lah ya gitu kan. Tapi ya karena emang gue lihat sih masa depan ya dulu ya. Gue kaget aja. Wah, ini orangnya dulu kan, kalau gue ngeliat ya dulu ya, kalau klub sekarang kan anak-anak sekarang nih ya kan wangi-wangi nih dandan. Iya. Ya kan? Dandan gitu ya kan. Kalau dulu kan makin belel makin oke nih. Makin banyak apa ya, patch ya. Iya. Ya kan? Makin Wah, tahu itu tuh badan makin lo makin direspek dulu ya Iya. gitu. Kemon, terus gue tumblek-blek. Goblok. Nah, tumblek-blek gue dari tahun 2001 sampai 2011 gitu. Gue bikin balap mobil di Kemayoran kan gitu kan. Sampai akhirnya gue cabut bikin Parjo. Bis Parjo ya namanya nasib lah ya, nggak ada yang tahu ya. Iya. Tahu-tahu diajak main ke indoor gitu kan. Insya Allah deh ya. Iya. Ini kalau yang tahun kedua gue ikutan di Motobuild Fest. Ini berkat kesempatan yang diberikan sama saudara gue Om Gusno nih, ya kan. Nah, event tahun ini agak berbeda, lebih tertib,
lebih rapi, ya kan, semua lebih terencana dengan baik. Ya. Terus peserta-peserta modifikasi juga keren-keren ya. Ya. Menurut gua sih acara ini cukup sukses ya Om ya. Terus ditambah ada beberapa parts racing yang buka stand Ya, juga ya. ya. Nah, terus nanti mereknya nggak bisa gue sebut karena belum ada duitnya. Iya. Oke, nah, jadi nanti kalau dia udah taruh di sini, barangnya tinggal nggak pulang lagi, baru gue sebutin barangnya. Iya, iya. Nah, kan ini kan tujuannya komersil ya, komersil. Tapi gue juga lihat ternyata Om Gusno kasih kesempatan untuk komunitas juga untuk bisa buka berperan serta di sini. Apa sih pentingnya arti komunitas bagi Motobil Fest? Lo ngajak nyantai pertanyaan lu susah. Jadi lah, Kalau buat gua sih sebenarnya terutama di otomotif ya. Salah satu yang paling militan itu komunitasnya ya otomotif. ya. Jangankan motobil, brand APM aja nih, ya kan? Brand APM aja itu selalu Ada polisi bos. oh, wah. Gila kita kedatangan tim SWAT. Oh iya. Ah gila keren banget nih. Coba Angkatan Darat Bor. Nah, coba di interview namanya siapa? Namanya siapa? Tas lu. Nah, Nara. ini baju apa nih Nar? Baju tentara. Ini aktif peluru nggak nih? Gokil. Oh nih. Tuh, lihat nih. Jalan aja safety-nya tinggi, Bro. Ada elbow, ada kneel. Keren. Tas dulu. Makasih Om. Anaknya nih ganteng banget nih tuh, lihat. Salam nih Om Gusno namanya. Halo. Oke. Nah, nih yang ini Om yang ini nih pelatih motornya tentara. Nanti mau nggak udah gede dilatih sama Om Putra? Mau ya? Nah, Tapi aku bahaya. kenapa? Papa aku nggak bolehin. Nggak boleh, ya kamu kan masih kecil, belum boleh motoran lah. Dan kalau udah 17 tahun ke atas, udah punya SIM baru boleh motoran, oke? Ya udah, tos dulu, thank you. Wih keren banget ya tuh, aja. Intermezzo dikit, katakanlah biar santai nggak serius banget. Iya, Kan? benar. Kita panggil aja orang yang ada. Iya. Oke, salah satunya yang lu undang di komunitas ini ialah YXCI Jakarta. YXCI Jakarta ini punya misi sebenarnya. Karena kita ini klub baru, ya kan? Klub baru jadi sebenarnya X-Max itu sudah keluar dari tahun 2017. 2024 inilah baru keluar namanya YXCI, ya kan? Ini ialah mungkin klub multinasional, klub nasional yang terakhir keluarnya, yaitu Yamaha Express Club Indonesia. Nah, alhamdulillah YXCI telah lahir 5 Oktober kemarin. Alhamdulillah. Iya, YXCI sudah deklarasi dan sampai hari ini kita sudah ada yang mendeklarasikan itu sekitar 13 chapter, ya kan? Nah, tapi mother chapternya nih Jakarta belum deklarasi Om, ya kan? Nah, jadi kita ini dapat kesempatan di sini untuk bisa disiapin tempat sama Motobil Fest, wah mantap banget, untuk deklarasi tanggal 3 November. Ya. Nah, Ya, udah lihat panggungnya. udah keren banget. Tadi lihat panggungnya. Ya itu. Dingin lagi. Ya gue suka kalau tempat dingin. Iya, siap. Kalau tempat panas gue nggak suka, kayak orang susah. Oke, jadi di sini ada perwakilan dari YXCI Jakarta, yaitu Om Ade Ipol dengan Om Putra, ya kan. Nah di sini gue pengen wawancara sedikit. Sebenarnya gue tergabung juga di YXCI Jakarta Chapter. Tapi gue pengen tahu visi misi kenapa YXCI Jakarta Chapter kan dikasih kesempatan nih untuk buka booth. Tapi kenapa sih ada kok safety riding gitu kan sebelum deklarasi? Padahal sih kita sebagai klub ngapain sih kita ngurusin orang ya nggak? Yang penting kita happy aja ya. Naik motor, cari tempat kuliner, bubar. Tapi ini ada pesan-pesan yang ngotot nih, ya kan? Bahwa YXCI itu harus mengedepankan safety riding. Makanya ini Om Gusno dengan tim IMOS tertarik nih dengan visi misi kita, udah Om Gusno ya. Nah, gue pengen dengar dari YXCI Jakarta, kenapa nih gitu, dan bentuknya seperti apa sih R-nya? Silakan Om. Jadi begini Bro Iman, kita hobi motor ini kita kan sering jalan, kita sering touring. Akhirnya kita bergabung di YXCI ini untuk supaya kita punya wadah. Nah dalam perjalanannya kita juga
agak peduli nih terhadap keselamatan dalam berlalu lintas, karena kita lihat nih kalau di jalan-jalan banyak orang-orang tuh yang kayaknya dia nggak peduli dengan keselamatan dirinya sendiri maupun orang lain gitu. Itu yang sebenarnya ingin kita kembangkan supaya mereka tuh lebih aware kepada apa itu safety riding gitu ya. Jadi tujuannya memang lebih mengedukasi kepada masyarakat luas. Minimal kita tidak bisa meminimalisir kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan dari kesalahan-kesalahan yang sebenarnya sederhana gitu loh dari yang pelaku-pelaku ini gitu loh. Jadi karena memang kecelakaan lalu lintas itu kan memang jangka panjangnya efek minonya dari sebuah kecelakaan itu kan begitu luar biasa nih. Itu aja sih sebenarnya, kita pengen masyarakat luas tahu bahwa kita dalam berlalu lintas harus paham gitu apa itu safety riding. Ya. Oke. Ini kan kemarin tuh agak last minute ya Om Gusto ya. Agak last minute. Ternyata Om Gusto dengerin visi misi XCI Jakarta untuk bisa berpartisipasi di sini dengan syiarnya safety riding. Apa kan tanggapan Om Gusto visi misi itu dari XCI Jakarta? Gitu. Kenapa langsung oh yaudah yuk jalan gitu. Gue pengen tahu tuh Om. And Oke. Waalaikumsalam. Ya. Kalau gue ngeliat gini ya, sebagai promotor atau gue sering bikin event ya, kadang kita suka dituntut ngelihat satu konten atau satu objek yang buat gue ini value-nya bagus, kan gitu kan. Tapi pas gue dengar dari Putra nih awalnya nih ya kan ngobrol di setujuan tentang konsep safety ridingnya, sebenarnya kan itu skill riding ya jatuhnya. Ya. Kalau gue nggak tahu ya, mungkin gue agak awam ya, tapi setahu gue kalau safety riding itu kan yang boleh dibilang yang lebih lo diajarkan cara berkendara yang benar, ya. Tapi kalau skill riding tuh kalau buat gua, lo bisa berkendara ya kan mengantisipasi kejadian-kejadian di luar nalar nih. Di luar apa ya? Di luar prediksi, ya kan? Yang lo bisa mengendalikan kendaraan lo. Kan gini, ketika lo safety riding sebenarnya itu kan tidak dunia real. Ya kan, lu nggak dunia real tuh, yang katanya ibu-ibu main belok-belok aja, kan gitu kan, yang misalnya gender ya, nggak maksudnya orang ya gitu kan. Iya. Terus ya kan, Kasta paling tinggi di jalan bos. ya, terus tiba-tiba ada yang rem mendadak, kadang ini, artinya di safety riding kan kalau menurut gua, lu kan diajarkan mungkin ya lebih ke kendaraannya ya. Tapi kalau skill riding menurut gue kemarin tuh gue dapat dari Lane atau ini ya. Kayak misalnya ketika lu dadakan banget nih, motor lu nggak bisa ngapa-ngapain lagi, itu mesti ngapain sih kan? Apa di rem terus ban depannya bisa diangkat, apa yang belakangnya diangkat kan gitu, apa namanya? Stopi ya? Stopin gitu kan, terus kemudian dibuang kemana? Itu kalau menurut gua hal yang sangat penting dan punya value. Punya value itu ada gini, kan ketika lu mengajarkan safety riding atau skill riding, menurut gue yang ini bukan ini ya. Menurut gue yang pertama harus lo tuju kan sebenarnya materi ini buat siapa sih kan gitu. Ya. Kalau buat Iman mungkin gue nggak perlu nih. Iya belum tentu. Gua kan belum tahu. Misalnya nih kan gitu. Misalnya nih kan seberapa menarik sih gitu. Mungkin buat mereka paling cuman muterin kun. Ya. Kan orang lu coba survei deh. Safety riding itu di benak lo apa sih? Paling muterin kun angka 8 kan gitu kan. Ya. Tapi begitu lu kasih tau bahwa gue bikin skill riding nih, jadi bagaimana teknik pengereman dengan jarak 2 meter misalnya nih, dengan kecepatan 60. Kalau sekarang kan istilahnya hook. 3 detik pertama hook nih ya kan, bikin orang interest nih terhadap lu punya konten. Lo bilang jarak 2 meter kecepatan 60, lo ngerem kemana caranya biar selamat. Ya. Lo buang kemana? Itu di Genzi, di ini, itu langsung dapet nih. Ternyata gimana caranya nih gue kasih tahu kayak gitu. Iya. Nah yang kayak gitu buat gua, waktu gua ngobrol sama Putra, wah ini mah sebenarnya cakep nih, konten ini bagus. Karena ketika lo dapet konten, misalnya lo bikin di TikTok nih kontennya nih, itu ketika Gen Z kalau menurut gua ya anak-anak sekarang yang baru motor cuman ngegas doang nih, itu mereka bisa praktek. Yang bagus adalah ketika yang diajarkan adalah bisa dipraktekkan sebenarnya. Oh ngerem gini, oh gini. Kalau dia penasaran nggak bisa baru panggil, Bang, bisa ajarin kita nggak bang? Kolektif bang, kita 5 orang ngajarin dong bang kan gitu. Ya. Nah kalau buat gua
gue tertarik banget ketika orang nih bisa diajarkan punya kemampuan skill dia mengendalikan kendaraannya kalau buat gue gitu loh. Nggak cuman mengerti soal peraturan lalu lintas. Kadang kan kita tabrak nih. Gitu, karena kalau skill kan kalau menurut gue lu semakin lo jago kan lu nggak semakin selebor sebenarnya. Tapi lu semakin kayak contoh gini nih. Gue ngajarin anak gue yang baru bisa motor, gue bilang gini, lambat belum tentu selamat. Gue bilang. Dia bingung lah. Kenapa lambat belum tentu selamat? Gini Gi. Kalau orang pada kecepatannya rata-rata di jalan gede nih 60-80 nih misalnya nih, lu cuman jalan 20-25 tapi di agak tengah, itu bahaya gue bilang. Itu bahaya. Jadi ngikutin aja nih. Yang nggak harus ngedahuluin tapi ngikutin gitu. Nah ini kira-kira gitu nih, Bang. Gitu. Nah jadi kalau buat gua, kenapa itu menarik banget kemarin pas diobrolin tuh, gua bilang ini sebenarnya mungkin kalau secara offline, lu nge-grab orang 20-30 agak susah. Iya. Tapi begitu itu menjadi konten, tinggal lu mau collab sama siapa. Iya. Kan kalau aset kan kalau masih bagus, tapi menarik, lu kan tinggal collab. Misalnya nih, YXCI bikin akun collab sama Putra, atau mau Parjo nih, atau mau Motobuild. Itu kan jangkauan ke industri kemana kan bisa lihat. Intinya sih kalau buat gua ngeliat positifnya di situ. Wah ini bisa nih. Ini sebenarnya bisa dilirik oleh ya lo kan bikin gini kan butuh. Kalau menurut gue ya pasti lo butuh sponsor, butuh ini. Nah kan kita mulai nih. Tapi gimana cara bikin konten yang menarik buat gue itu aja. Thank you Om. Jadi memang safety riding atau skill riding ini sangat penting ya. Baik, itu juga satu lagi attitude juga ya. Nah, di XCI ini benar-benar memaksa ya atau memberatkan member kita ini harus pas safety riding dulu. Karena kita ini punya motor berbadan gambot, termasuk yang bawa motornya juga gambot, ya kan? Nah, jadi memang takutnya kan mengganggu yang lain kalau kita yang bego bawa motor. Misalnya bukan tidak ada orang yang bodoh atau pintar, tapi kita pintar bukan pintar, tapi kita terlatih. Nah ini kita mau latihan. Nah di sini di XCI Jakarta ini ada 3 trainer yang resmi, yaitu Bang Putra, Indra Saputra, Bang Linggar atau kita panggilnya Lanai, satu lagi Bang Uke. Ya, dan tiga ini mereka ini punya portofolio yang sangat hebat di dunia. Di dunia safety riding. Nah ini safety ridingnya hanya khusus yang motor X-Max atau Seluruhnya. oh Seluruhnya. Oke, kita ngobrol tentang dikit ya. Waktu kita tinggal 5 menit, 9 menit. Bang Putra nih, rencananya safety riding ini seperti apa yang mau diterapkan di acara ini? Oke. Ini kita konteksnya acara yang di sini ya. Kalau yang di acara ini kita lebih akan sosialisasi tentang pentingnya skill berkendara guna dicapai keselamatan berkendara gitu. Nah, dari mana itu bisa kita sampaikan? Ketika nanti kita akan audiens itu sudah hadir, maka kita akan sampaikan bahwa ada hal-hal yang harus dipelajari tentang penguasaan kendaraan roda 2 gitu. Mulai dari apa? Dari materi yang kita gunakan ada 4 materi utama. Yang pertama itu konsentrasi. Itu materi pertama kita. Kenapa konsentrasi? Karena konsentrasi ini akan terkait dengan banyak unsur ya. Jadi dari anggota badan kita, tangan maupun kaki, itu semua dari konsentrasi, dari otak kita, otak kanan maupun kiri, motorik maupun sensorik. Sehingga kalau itu nggak disadari atau tidak dilatih, maka orang masih banyak teman-teman kita, khususnya para bikers ya, yang masih ngomongnya soal feeling lu naik motor, insting lu naik motor. Kok jadi feeling sama insting? Lu mau judi? Feeling sama insting tuh sesuatu hal yang nggak pasti loh, atau nggak predictable. Oke. Ya misalnya feeling, oke lu main kartu, oh feelingnya kartu lu kecil, kartu gua gede nih. Nah itu boleh feeling. Judi nggak? Judi. Pasti nggak? Nggak pasti. Itu yang namanya feeling. Yang namanya insting juga sama. Itu juga hal yang nggak pasti. Ya. Gitu kan. Ada lagi bicaranya refleks. Kalau refleks, lu diem dicolek begini kaget. Itu yang namanya refleks. Lu mau naik motor dibilang refleks? Ya. Jadi semua itu nggak ada. Tapi saking cepatnya di atas motor, kita harus berpikir dan bergerak.
akhirnya seperti refleks. Tapi jangan mengasumsikan itu adalah sebuah refleks, pure refleks. Artinya kalau itu pure refleks tanpa kerja otak, berarti kita nggak punya otak. Ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah makanya konsentrasi ini ketika ditingkatkan dan ini bisa dibuktikan. Artinya konsentrasi itu bisa dibuktikan. Konsentrasi yang baik itu akan menghasilkan reaksi yang baik. Nah saking cepatnya reaksi tersebut maka disebut refleks orang nyebutnya. Tapi nggak pas ini. Tetap itu adalah hasil konsentrasi. Dan ini itu yang pertama. Yang kedua, pengereman depan. Semua orang naik motor tahu ngerem depan. Ini fungsi rem depan semua pasti ada di kanan deh, nggak mungkin ada yang di kiri kan gitu. Ya belum pernah lihat ya bro, rem depan di kiri ada? Nggak ada. Semua di kanan ya, Ya. gitu. Semuanya di kanan. Nah, bagaimana cara ngeremnya? Kemudian kapan rem depan itu boleh digunakan? Kapan rem depan itu nggak boleh digunakan? Jadi rem depan itu kita harus edukasikan bahwa boleh pakai rem depan, posisi jalan lurus, motor lurus. Ya. Belok udah jangan pakai lagi itu rem depan. Oke. Gitu. Mungkin kalau kita bicarakan nih ya, ini panjang banget nih. Panjang, ini Panjang itu banget. baru 2, gue sebut Iya, belum baru selesai dua. loh. Oke. 4 jam, 4 jam. Masih ada 4 jam lagi nih. Mendingan kita cut dulu nih ya. Masuk nanti kita ke video sesi kedua, podcast kedua tentang safety ridingnya sendiri. Tapi pada intinya di sini kita akan buat sebuah education yang positif untuk safety riding dan skill riding. Benar Om Putra ya? Kita tanggal 6, hari Jumat dan hari Kamis, Ya. Jumat dan Sabtu, kita akan adakan coaching clinic di booth kita. Ya. Dan ada demo ya. Ya, Gitu, insya Allah di dalam sini. Nah, bagi teman-teman nanti mungkin video ini nggak tahu siarannya lebih cepat atau lebih baik bagaimana. Tapi kita akan videokan, ya kita akan dokumentasikan coaching klinik ini. Karena memang kalau kita ngomong tentang safety panjangnya berkali tinggi. Memang karena safety itu tidak ada yang ideal, ya kan? Nah, jadi gimana? Setuju nggak safety itu tidak ada yang ideal? nggak ada yang ideal. Nggak ada yang ideal. Nggak ada yang ideal. Semua itu Keidealan tergantung. Semua tentang safety itu setiap orang manusia berbeda-beda. Nah, disinilah diasah satu persatu, ya kan? Yang penting basicnya sudah diiniin ya. Iya. Nah, tadi itu baru 2 ya, karena kita durasi nih, kita durasi. Tapi yang ketiga keempat tuh oke tadi rem depan, rem belakang, rem depan tuh ketiga. Kemudian rem belakang, yang keempat adalah mengenal karakter motor. Wah, Itu yang penting. salah satu lagi Om Putra, kita perlu belajar juga tentang group riding nih. Gini, Ah. kalau bicara ini 4 materi terkuasai, yang namanya group riding itu tidak perlu lagi alat bantu tangan ataupun kaki. Oke. Itu yang sudah pro ya. Harus kaki diangkat-angkat gitu ya? Ada Iya. kakinya keluar, tangan ini. Iya. Itu hal yang sebetulnya tidak perlu. Karena apa? Itu mengurangi safety. Ada lubang di kanan, kaki keluar. Ini rem belakang kalau misalnya motor bukan matic ya, Iya. udah nggak bisa ngerem. Tangan kiri keluar, motor matic, Iya. nggak bisa ngerem belakang. Iya. Belum lagi ada risiko kesambet atau apa dan sebagainya. Ya, itu akhirnya mengurangi safety. Sehingga apa? Walaupun group riding, sebenarnya idealnya masing-masing rider ini sudah tahu porsinya. Makanya tanggung jawabnya itu bukan tanggung jawab hanya yang di depan, itu tanggung jawab tetap masing-masing. Siap. Jadi bukan mengandalkan saling Saling mengandalkan. mengandalkan ya. Gitu. Karena yang bisa diandalkan cuma Allah Subhanahu wa taala ya, bukan manusia. Itu salah satu pesan yang paling penting juga. Oke, sebagai penutup mungkin Om Ipol mau mengisi sebuah kata-kata lagi. Cukup? Cukup aja ya. Ini udah terlalu banyak cara. Sudah banyak bicara. Oke, Om Guso terima kasih banyak atas waktunya yang singkat ini. Mudah-mudahan teman-teman tahun depan lebih ramai lagi ke Motobuild Fest. Ini salah satu rangkaian dari podcastnya Bro Iman dengan YXCI di Instagram dan YouTube, nanti kita bisa lihat. Coba gue lihat deh. Belum di-upload. Sebelumnya udah ada kan belum? Udah banyak nanti. Pokoknya 5 jutaan viewer lah pokoknya. Udah nggak usah cek-cek. Oke, gitu aja. Terima kasih Om Ipol, terima kasih Om Putra, terima kasih Om Gusno atas waktunya. Gue Bro Iman Channel dengan YXCI Jakarta sign out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu mic-nya matiin dari tadi ngomong kedengeran. Iya, kedengeran ke sini. Podcast. Gua lagi podcast jadi